kabarnya Abang pengen ngajak Peggy Setiawan nih untuk bergabung di PT Abang nih. Nah, mungkin ada ceritanya seperti apa? Sebetulnya bukan bergabung ya, sebetulnya bukan bergabung. Saya melihat dari sisi kemanusiaan aja sih, ya kan. Terlepas dari kejadian yang menimpa, yang penting kan kalau menurut saya gini loh, kita ambil hikmahnya saja. Jangan, oh ini gara-gara gini prosesnya kayak begini, nggak benar. Sekarang qadarullah adalah dia dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Ya sudah, bersyukur aja di situ udah, ya kan? Itu kan sudah kehendak Allah. Proses jalan hidup manusia ini kan sampai dia mungkin mengalami proses ditangkap dulu. Kalau dia nggak ditangkap, dia nggak mungkin seterkenal ini. Iya kan? Kita ini selalu harus berpikir dari jalannya Allah itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi insya Allah kalau kita tekun, kita selalu husnuzon sama Allah, insya Allah malah hasilnya akan baik, ya kan? Jadi gara-gara dia ditangkap, di penjara sebentar, terus di sidang satu Indonesia kenal dia, ya kan? Harus kita selalu berpikir ngambil sisi positifnya untuk saudara Peggy Setiawan. Nah, saya melihat Peggy Setiawan ini kan punya pengalaman di bidang pembangunan ya, sipil ya. Jadi saya punya usaha di bidang kontraktor, namanya John Traktor, dia kan bangun gudang, pabrik, ya kan, dan lain-lain. Jadi saya melihat sebuah opportunity yang bisa saya kasih buat Peggy. Jadi kalau memang nanti Peggy Setiawan tertarik, saya akan kasih investasi modal. Jadi saya akan bukakan dia sebuah PT, ya kan. Nanti saya pun akan coaching dia langsung. Saya akan khusus untuk memberikan dia coaching, pelatihan bagaimana sih manage bisnis, bagaimana nyari kliennya, bagaimana mengelola pelanggan seperti apa. Nah, kalau lebih ke skill ininya, kan dia ada pengalaman di kuli, jadi kan mungkin pengalaman sebagai, justru dia pengalaman ibarat tuh restoran, dia ini juru masaknya, ya kan, orang yang pelaksananya langsung. Artinya Peggy Setiawan ini kalau kita bimbing dengan baik, insya Allah dia bisa jadi orang sukses nih. Udah ada nih step stone-nya, Allah udah ngasih jalannya nih, dia diterkenalin nih. Nah sekarang tinggal Peggy apakah bersedia untuk melangkah lebih maju lagi untuk ke bisnis, atau ya kayak gini aja. Paling kalau kayak gini aja bentar lagi hilang udahan beritanya. Kalau mau terus eksis, dia harus bikin gebrakan. Nah salah satu gebrakan saya ajak kolaborasi, saya akan bukakan bisnis untuk Peggy Setiawan. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gudang, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas, nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki, terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu. Jadi saya sudah perintahkan juga untuk lawyer saya untuk mencari infonya, kontaknya dari Peggy Setiawan, karena saya melihat insya Allah Peggy ini akan diangkat derajatnya. Peggy Setiawan ini akan diangkat derajatnya. Pesan saya buat Peggy Setiawan, jangan pernah lupa diri, terus menjadi pribadi yang rendah hati, nggak usah nyerang siapapun. Pesan dari John LBF untuk Peggy Setiawan, nggak usah, aku dizolimin, udahlah, nggak usah. Aku diiniin, udah ikhlas. Ilmu ikhlas itu dapatnya lebih luar biasa, dari Allah akan diberikan gitu. Kira-kira berapa banyak yang akan digelontorkan kalau seumpamanya Peggy jadi pastinya begini ya, kalau Peggy bersedia, nanti pun kita akan bikin PT bersama, ya kan? Artinya segala modal semuanya nanti dari saya. Modalnya itu ya tak terbatas lah. Misalkan investasi kita
kita injek dana mungkin 5 miliar dulu misalkan ya, untuk keperluan start awal, ya kan. Nah, itu kan kalau dalam proses sipil seperti itu kan nanti begitu udah ada pekerjaan dan lain-lain, ya kan, kita mulai kerjakan sambil berjalan untuk beli bahan-bahan dan lain-lain, untuk bayar gaji tukang-tukang, dan dia sudah punya pengalaman di situ. Jadi kalau untuk investasi usaha bersama ya bisa mungkin di range 1-5 miliar saya kira cukup lah untuk modal setor awal lah, untuk modal setor awal. Nanti kita lihat urgensi dan kebutuhannya seperti apa gitu. Tapi yang lebih penting adalah saya harus ketemu dulu sama Peggy. Peggy ini benar-benar ada vision nggak untuk dia pengen maju, pengen ini, dia sejauh apa pengalamannya di bidang ini ya. Jadi itu opsi pertama dari saya bukain bisnis langsung. Nah, opsi kedua bisa juga dia bergabung di perusahaan saya, mungkin jadi mandornya atau jadi manajer tukang-tukang yang ngatur tukang-tukang, yang kan dia punya koneksi tukang-tukang banyak, pasti dia bisa bantu untuk ketika kita ada kebutuhan tukang untuk di joint traktor. Jadi ada bisa kerja bareng sama saya, bisa saya langsung kita gas langsung dia buka usaha. Mumpung lagi terkenal. Jadi orang itu kalau mau sukses mumpung lagi terkenal buka bisnis. Itu caranya John LBM. Bang, tapi yang menarik di sini kalau seumpamanya Peggy berdiri sendiri di usaha kerjasama itu, posisi Peggy sendiri sebagai apa? Saya kasih jadi jabatan direktur utama lah. Oh. Dia pelaksananya. Dia sebagai direktur utama, saya komisaris. Iya kan? Ini menurut saya segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ini atas izin Allah semuanya. Udahlah, kita jangan sah-sah aja sih kalau mungkin diundang podcast sana, podcast ini cerita. Tapi saran saya dia menyampaikan yang lebih bijak, itu akan publik akan lebih respect-nya luar biasa. Jadi ya menurut saya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya semua atas izin Allah. Saya bersyukur pada Allah atas apa yang menimpa saya, dan sampai di titik hari ini saya dikenal masyarakat luas. Doakan ya masyarakat Indonesia. Udah nggak usah, oh ini polisi begini, oh ini aku di iniin, ya dibisik-bisikan kan banyak. Udah gugat aja ini minta ganti rugi dan lain-lain. Ya itu hak masing-masing. Tapi kalau menurut saya opportunity Peggy akan lebih luas ke depan ketika dia ikhlas. Dan pastinya jangan tolak tawaran saya.